Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki Lorenza, salam dunia vokasi, salam guru muda. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan memperkenalkan teman baik saya. Mungkin bisa jadi teman baik kalian juga ya, khususnya untuk Kakang dan Teteh yang masih semangat belajar di rumah. Saya perkenalkan teman saya ini adalah gambar teknik. Ya, kali ini saya akan bahas gambar teknik. Sebelumnya, ada yang sudah pernah dengar nggak tentang gambar teknik? Mungkin asing ya bagi kalian yang baru masuk ke sekolah menengah kejuruan ini. Oke, saya akan mulai menceritakan siapa sih gambar teknik ini dan apa aja sih keuntungannya bagi kita kalau misalnya bisa berteman baik dengan gambar teknik ini. Oke, silakan simak penjelasannya ya. Gambar teknik merupakan alat untuk menyampaikan ide atau gagasan ahli teknik. Ahli teknik yang bertugas menggambar atau merancang biasa kita sebut dengan desainer atau perancang. Rancangan atau gambar yang dibuat oleh perancang bisa juga dibantu oleh juru gambar. Juru gambar sendiri itu adalah drafter. Ya, gambar rancangan yang sudah dibuat akan berupa gambar kerja atau working drawing, yaitu gambar yang mudah dibaca oleh penggunanya. Wah, hebat ya. Ada berbagai macam bahasa teknik yang sudah kita tahu, yaitu pertama desainer, drafter, dan juga working drawing. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa sih keuntungannya bagi kita kalau misalnya kita bisa berteman baik dengan gambar teknik ini? Penyampaian informasi yang jelas dan sangat-sangat efisien. Kenapa sih kok saya berani jamin bisa ngomong sangat efisien? Tentu saja, karena bagi perancang, informasi itu adalah hal yang sangat penting disampaikan kepada operator. Untuk menyampaikan informasi dari pihak perancang ke pihak pembuat atau operator. Kayak surat cinta gitu deh pokoknya. Gitu. Bayangin aja gini deh, ketika kamu menjadi perancang, kamu akan membuat sebuah palu. Palu yang kamu inginkan itu dengan spesifikasi yang sangat-sangat detail. Ketika itu, kamu akan menginformasikan kepada sang pembuat atau operator. Kamu pasti tanpa menggunakan gambar teknik ini, kamu pasti akan menjelaskan dengan sangat detail dan sampai berbusa. Karena palu yang kamu inginkan itu sangat-sangat bagus spesifikasinya, oke? Namun, operator itu manusia. Ingat ya, namanya juga manusia, pasti juga suka lupa. Walaupun kamu sudah menjelaskannya dengan detail dan berbusa, dia pasti ada, aduh lupa pak, bagian ini lupa. Jadi ketika dibuat, maka tidak sesuai ekspektasi kalian. Oleh karena itu, Tuhan menciptakanlah gambar teknik ini. Dengan gambar teknik, maka informasinya akan tersampaikan secara jelas dan juga sangat awet. Kenapa awet? Karena jika dia lupa atau sang operator lupa, sang operator tinggal melihat gambar teknik lagi. Seperti itu. Keuntungan yang kedua adalah sebagai bahan dokumentasi. Ingat ya, jika kita mendokumentasikan sesuatu apapun itu, berarti pula juga kita mengawetkan dan menyimpannya. Seperti halnya kalian sedang berjalan-jalan dengan cewek kalian ke taman, lalu kalian mengabadikan momen, yaitu dengan cara berfoto bersama dengan cewek kalian di taman, maka itu sudah kalian melakukan dokumentasi atau pengawetan sebuah momen gitu. Sama halnya kalian sedang memikirkan sesuatu, kalian sedang memikirkan palu, kalian harus mendokumentasikannya dengan cara apa? Menggambarnya di sebuah kertas gambar. Nah, itu dia, kalian sudah melakukan pendokumentasi apa? Pikiran kalian atau ide-ide brilian kalian, seperti itu ya. Nah, ketika kalian sudah mendokumentasikan hasil rancangan atau pemikiran kalian tinggal apa? Tinggal mempergunakan sebagai bahan informasi bagi rencana-rencana baru kemudian hari. Seperti itulah keuntungannya jika kalian bisa tahu gambar teknik. Yang ketiga dan yang terakhir, keuntungannya itu adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Ingat ya, ketika kita merancang sesuatu hal yang besar seperti halnya mobil McLaren, Audi A8, ingat itu tidak semudah itu Ferguson. Ya, tidak semudah itu. Tidak, Tuhan itu tidak menciptakan pemikiran kita itu kompleks ya. Tidak menciptakan pemikiran kita itu langsung Audi A8. Bodinya mulus sekali. Terus McLaren, bodinya bagus sekali. Wah, tidak ya.
Tuhan itu memberikan sebuah kisi-kisi ya, yaitu berupa konsep abstrak dalam pikiran kalian, yang kemudian kalian itu disuruh menggambar atau mendokumentasikan terlebih dahulu konsep yang abstrak itu ke dalam sebuah gambar sketsa atau gambar awal. Lalu gambar sketsa itu kalian disuruh berpikir lagi, kira-kira di mobil ini ada apa ya? Harus ada apa gitu? Harus ada ban kah? Harus ada spion kah agar bisa melihat ke belakang gitu. Tapi di sini setelah itu udah jadi nggak Pak? Oh belum. Sabar, belum. Kalian di situ harus berpikir lagi, lebih dalam lagi, dan meningkatkan daya pikir kalian untuk mengembangkan sketsa yang kalian gambar tersebut. Setelah itu, gambar yang kalian buat itu harus dianalisa dan dievaluasi. Proses itu dilakukan berulang-ulang sampai jadi gambar yang sempurna, sampai jadi McLaren yang sempurna, sampai jadi Audi A8 yang sempurna. Oke, itu dia keuntungannya. Jadi secara garis besar, saya simpulkan bahwasannya gambar teknik itu adalah bahasa teknik. Bahasa yang bisa digunakan secara nasional, baik internasional. Nah, karena hal itu, maka Tuhan menciptakanlah standarisasi di gambar teknik ini. Apa sih standarisasi di gambar teknik itu? Standarisasi gambar adalah peraturan-peraturan gambar yang dibuat atas persetujuan bersama antara orang-orang yang bersangkutan, yang kemudian digunakan dalam lingkup di mana orang itu berada. Contohnya untuk lingkup negara, kita sebut sebagai standar nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Jangan lupa memakai helm SNI jika tidak ingin ditilang. Lanjut, untuk lingkup yang lebih dalam lagi atau untuk lingkup yang lebih luas lagi, itu ada kepentingan kerjasama antara industri secara internasional. Digunakanlah standar internasional namanya. Contohnya apa? Yaitu ISO atau ISO, International Organization of Standardization. Seperti itu ya. Nah, contohnya lagi untuk kerjasama internasional itu, kalian pasti pernah deh melihat ada motor, ada mobil A misalnya, asal dari Jepang, tapi komponen atau bagian-bagian mesinnya itu dibuat di negara Cina, Filipina, dan yang lain-lain. Atau ada HP yang sering kali kalian lihat, yaitu HP Apple kecoak, yang pasti kalian tahu itu adalah berasal dari benua Amerika, tapi komponennya dibuat di Cina dan di yang lain-lain. Seperti itu ya, tapi barangnya itu sesuai dengan bentuk dan spesifikasi ukurannya, walaupun bagian-bagiannya itu dibuat di negara lain. Maka jika kalian sudah bisa menggambar teknik dengan standar ISO atau ISO, gambar kalian jika dibawa ke negara lain seperti negara di benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, bahkan benua Australia, gambar kalian itu pun akan mudah dipahami dan bisa diterima oleh orang-orang tersebut. Jadi kalian tidak usah capek-capek ya belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahkan bahasa Cina sekalipun. Karena kalau kalian sudah bisa menggunakan bahasa teknik ini, kalian sudah bisa berbahasa mancanegara. Oke, salam dunia vokasi, salam guru muda. Saya Jeki Lorenza, jangan lupa kebiasaan 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ikuti pembahasan video selanjutnya tentang gambar teknik mesin. Sampai jumpa lagi.